man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kita membuat satu sunnah, menghidupkan satu sunnah. Yang sunnah itu nanti diteruskan oleh orang-orang yang setelah kita. Kita wafat pun amal ibadah itu akan terus kita lakukan. Sajadah pelajaran Islam terus diamalkan, selama terus berjalan, maka orang yang memulakan yang pertama, generasi pertamanya itu akan mendapatkan terus-menerus pahala dari orang-orang yang melakukan setelahnya. Maka kita terima kasih Pak kepada sahabat Nabi. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau yang memulakan sholat tarawih berjamaah. Tadinya zaman Nabi sholat tarawih hanya berjamaah hanya 3 hari. Hanya 4 hari Nabi nggak mau memberangkat umatnya. Zaman Sayyidina Abu Bakar juga seperti itu, sholat tarawih masing-masing. Datang Umar, ini nggak bisa ini. Makin di sini generasi makin malas-malasan ini. Umar melihat banyak orang sholat cepat-cepat langsung pulang. Sama Umar disatukan di satu masjid. Panggil satu imam Qori yang sangat luar biasa namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kalau jadi imam di sini, akhirnya kita sholat tarawih. Selama sholat tarawih berjamaah ini, Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan pahala. Karena dia yang sanna fil Islam sunnatan hasanah. Karena beliau yang memulakan pertama kali sunnah yang baik. Bapak Ibu yang sering sholat sunnah wudu, habis wudu sholat sunnah wudu, siapa yang memulakan pertama? Bukan Nabi Pak, tetapi sahabat Bilal bin Rabah. Nabi pulang dari Isra Mi'raj, panggil Bilal sini. Haditsni kata dia, beritahu saya. Apa amalan? Haditsni ya Bilal, beritahu saya wahai Bilal, apa amal yang aku tahu di Islam. Amal yang paling kau harapkan, yang kau amalkan di Islam. Fa inni sami'tu kuffana 'alaika baina yadayil jannah. Aku dengar suara trompah, suara sendal di surga itu Bilal. Coba apa amal ibadah? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya ini kalau setiap batal, saya setiap wudu, dengan wudu itu saya sholat 2 rakaat. Setiap habis wudu, saya sholat 2 rakaat. Kata Nabi, amalkan yang diamalkan Bilal ini. Maka kita yang mengamalkan sholat sunnah wudu itu pahalanya itu sampai kepada Sayyidina Bilal. Maka kita terima kasih kepada Bilal bin Rabah. Dulu Pak, Al-Quran itu nggak satu mushaf di lembar-lembaran sahabat Nabi, tidak ada, masing-masing punya lembaran sendiri, nggak pernah disatukan satu mushaf. Sampai ketika sahabat memerangi seorang nabi palsu di Yaman, karena di Yaman itu di Arab Saudi di Riyadh, orang nabi palsu namanya Musailim al-Kadzdzab, banyak hafiz Quran yang wafat di situ. Muncullah ide bagaimana dikumpulkan Al-Quran itu untuk panitia. Seorang sahabat yang sangat muda namanya Zaid bin Thabit jadi ketua panitia. Dibikinlah pengumpulan mushaf. Alhamdulillah jadilah satu mushaf. Zaman Sayyidina Umar dibuat lebih simpel lagi, dibaguskan lagi. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan dijadikan dari satu bahasa namanya bahasa Arab Quraisy. Yang ada sama kita ini adalah mushaf Utsmani. Maka kita terima kasih Pak. Kalau kita lagi sedang baca Al-Quran itu ingat Zaid bin Thabit, ketua panitia itu yang mengumpulkan para peserta Pak Abu Bakar Siddiq. Ingat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ingat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingat juga Sayyidina Utsman bin Affan. Maka kita baca Quran, mereka akan terus mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka yang memulakan, mereka yang memulai pertama. Mereka yang memulai itu sehingga kita bisa merasakan sekarang. Al-Quran dulu Pak, gak ada titiknya, gak ada harokatnya, gak ada domanya, gak ada fathahnya. Dulu mah gak masalah, orang Arab udah ngerti semua. Orang Arab baca tanpa titik. Dulu bahasa Arab itu gak ada titiknya, gak ada harokalnya, karena orang Arab sudah paham. Lama-lama Pak, Islam menyebar, bukan hanya di kaum Arab, sudah menyebar kemana-mana. Akhirnya zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mulai ada orang salah baca Al-Quran. Dia baca surat Taubah, Anallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Aduh, salah itu Pak. Seorang ulama besar, imam namanya Abu Aswad Al-Kufai, mendengar orang baca Taubah salah itu. Anallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Harusnya wa rasulahu. Tidak waduh, bahaya ini. Karena beda artinya Pak. Dia baca wa rasulihi sama wa
atofnya ke musyrikin. Wah bahaya. Masa Allah melepaskan diri dari orang musyrik dan Rasulnya? Padahal yang benar itu wa rasulahu, bahwa Allah dan Rasulnya melepaskan diri dari orang musyrik. Kata Abu Aswad Ad-Du'ali kepada Sayyidina Ali, ya Ali, bahaya ini. Kalau Al-Quran yang dikasih titik atau tanda, ini orang pada baca-baca Al-Quran bisa salah. Kalau salah Pak, ngeri. Bukan pahala yang dapat, malah dosa. Ya udah kata Ali, kau bikin lah gimana caranya supaya kamu tidak baca salah. Dibikinlah titik gitu Pak. Tapi titiknya itu oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali masih bukan sekarang. Kalau dia lemah, titiknya di depan huruf. Kalau dia fathah, titiknya di atas huruf. Kalau dia kasar, titiknya di bawah huruf. Sampai muncul muridnya, namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Quraini. Beliau bikin bangsa itu. Sambil disempurnakan lagi. Kalau lemah itu tandanya wow di atas. Kalau kasar itu dia garis di bawah. Kalau fathah itu garis di atas. Makanya terima kasih Pak kita. Bapak yang baca Quran lihat baca syakarnya. Kalau ingat baca Quran lihat syakarnya, ingat Abu Aswad Ad-Du'ali, Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Kalau tidak ada syakarnya, ingat Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farabati. Masya Allah, tanpa mereka ini kami yang bisa baca Quran. Dulu Pak orang ini kalau baca Quran itu harus tahu ilmu nahwu. Sekarang nggak tahu nahwu surat, nggak tahu ilmu nahwu pun nggak masalah. Karena Imam Abu Aswad Ad-Du'ali dan murid-muridnya sudah bikin harokat dan bikin titik dalam Al-Quran. Selama kita baca Al-Quran yang bersyaratnya ada titiknya, pahala terus mengalir bagi Imam Abu Aswad Ad-Du'ali dan para muridnya. Kemudian dulu Pak, Al-Quran itu tidak ada juz, tidak ada hizib. Orang baca Quran itu kadang-kadang capek, berhenti di mana ya? Susah buat berhenti. Sampai pada masa Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf, ulama-ulama di situ kreatif. Wah, Al-Quran ini kita bikin 30 juz. Itu Imam Nasr bin Asim, kemudian Imam Yahya bin Yahya dibikin ke Pak 1 juz sampai saya pun sufaha dan nas di juz 2 sampai ayat juz 3 tilka rusul fadlna ba'dhum ala ba'd. Juz 14 karena jurhat tertentu memang sampai bikin juz-juz sehingga orang sekarang enak membaca Al-Quran itu. Saya sehari 5 juz, saya sehari 5 juz. Bagi bapak yang tadarus, bagi bapak yang baca Quran yang berjuz-juz, ingat jasa mereka, ingat jasa Imam ya, Imam Yahya bin Ya'mur, ingat jasa Imam Nasr bin Asim. Mereka yang bikin berjuz dan berhizib. Supaya apa? Supaya orang yang hafal Quran, para hafal Quran enak dalam meletakkan hafalannya. Oh saya 1 hizib saja, berarti dari alif lam mim sampai Atak makna sambil diri wa tansawna anfusakum. Dah, ini 1 hizib. Siapa itu yang katakan? Para ulama kita Pak. Sehingga apa? Kalau kita baca Al-Quran berjuz, ingat jasa mereka dan mereka terus mendapatkan pahala. Saking kreatifnya para ulama kita sampai seperti itu. Di Indonesia lebih lagi Pak, ada per ain namanya, 1 ain, 2 ain. Diletakkan seperti itu. Itu kalau kita baca Quran yang seperti itu dimudahkan semua ada berkat para ulama. Sehingga kita lagi baca Al-Quran, pahala akan terus mengalir kepada kita. Dulu Pak, tahu-tahu ya belum ada YouTube. Dulu orang tua itu, saya ingat dulu kalau orang-orang yang dari kecil nggak pernah sholat, udah nggak pernah sholat, udah pensiun baru mau sholat, nanya sama anaknya itu malu. Masa anak ngajarin saya sholat, datang ke kiai, Pak Kiai saya ini udah usia udah mau 60, baru saya sadar saya mau sholat. Terus saya mau belajar sholat tapi malu. Ada nggak buku yang enak buat saya belajar? Dikasih Pak ibu sama kiainya, kitab Safinah Najah. Itu bahasa Arab semua. Dibuka sampai selesai, wah nggak paham, nggak ngerti. Pak Kiai itu mengapa ya? Saya nggak bisa ini. Belajar sendiri kita bisa tidak bisa. Bingung Pak. Sehingga banyak orang yang sudah bertaubat ingin sholat tapi karena malu, bingung gimana bacaannya apa, malu bertanya, jadi nggak sholat. Sampai muncul satu ulama Pak dari Jawa Tengah. Beliau dari Cepu, dari Blora sana. Bapak pasti yang sudah tua-tua ini pasti kenal namanya. Beliau belum lulusan dari kualitas namanya Dr. Andes Muhammad Rifai. Dia bikin buku Pak.
namanya Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Di situ dibuat sama dia gambarnya, posisi takbirnya, gambar itu. Itu kalau masalah sudah cetakan ke 600 Pak. Dia tahu ini banyak orang-orang yang sudah bertobat, ingin sholat, tapi dalam usia sudah tua. Belajar kita nggak mungkin, nanya sama anak-anak mungkin, dia bikin buku. Ada gambarnya, ada posisinya. Terus kalau nggak itu harus dibikin Latinnya. Wajah wajahnya dibikin W-A-J-J. Nah, sehingga banyak buku itu garis. Orang-orang yang ingin sholat lalu bertanya, buka buku itu. Paling kan nanya sedikit saja. Dan beliau sudah wafat, tetapi buku itu masih dicetak. Maka bayangkan pahala yang beliau peroleh. Itu namanya sanna fil Islam sunnatan hasanah. Itu orang yang memulai pada agama Islam dengan menghidupkan sunnah yang baru yang belum pernah dilakukan, tapi dia buat teknisnya sehingga itu diamalkan oleh orang-orang yang setelahnya. Maka siapapun yang sholat, siapapun yang terinspirasi dari buku itu, dulu kan gak ada itu Pak. Sekarang gampang, ingin sholat buka YouTube tutorial sholat gimana? Ada. Kalau dulu itu tidak ada. Itu Dr. Hans Muhammad itu yang pertama buat, sehingga itu sangat membantu orang-orang yang ingin beribadah tanpa harus malu bertanya. Nah ini pentingnya kita mencari amal ibadah itu, yang amal ibadah itu bisa diamalkan oleh orang-orang setelah kita. Sedekah jariah, ada uang. Anak soleh, mungkin ada anak yang tidak soleh semua, atau yang tidak bermanfaat, minimal kita hidupkan. Sajadah fajar ini kita hidupkan, terutama insya Allah. Saya hadis sajadah fajar ini niatnya bukan hanya di sholat subuh saja, tapi saya ingin pesan Nabi Islam sunnah hasanah. Saya menjadi penyebab memulakan sunnah ini, menghidupkan sunnah ini, sehingga kalau saya wafat, orang-orang yang mengamalkan ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kreatifnya para sahabat itu, sehingga apa? Sehingga mereka berpikir, bagaimana saya membuat suatu amalan yang baru, tidak bertentangan dengan sunnah, ini yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan cara yang sangat baik, sehingga dengan cara ini orang-orang akan mengamalkan setelah. Dan saya mendapatkan kuncuran pahala itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut dengan cerdas beramal. Yang terakhir Pak, itu sahabat Nabi dua orang. Pertama istri Nabi namanya Ummu Salamah. Yang kedua namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Ketika Nabi pergi haji, dia pergi umrah pertama kali, gagal dihalangi oleh orang-orang musyrik di Mekah, tidak boleh. Maka Nabi akhirnya karena sudah ihram, sudah pakai baju kain ihram, gagal berangkat, otomatis harus dibeli hal hadi atau dam, kemudian mencukur rambut. Ini Ummu Salamah tahu Nabi Muhammad ini tidak kekal. Kalau dia wafat ini, apa peninggalan yang lain? Peninggalan yang masih bisa kita rasakan. Hingga dalam hadis Bukhari Pak, Ummu Salamah itu begitu rambut Nabi dicukur, disimpan sama dia rambut Nabi. Sayyidina Khalid bin Walid juga disimpan sama dia rambut Nabi. Karena mereka tahu Nabi kalau sudah meninggal, Nabi tidak ada lagi anggota badan Nabi yang masih ada di dalam. Disimpan Pak, ibu sama Ummu Salamah itu rambut Nabi. Khalid bin Walid juga menyimpan rambut Nabi. Sehingga ketika Nabi sudah wafat, Ummu Salamah itu bilang, walau Nabi sudah wafat, rambutnya masih ada sama saya. Datang sahabat Nabi. Ini Bukhari Pak hadis. Datang sahabat. Ya Ummu Salamah, izinkan kami netabarok misyak dengan Nabi SAW. Izinkan kami tabarok dengan rambut Nabi SAW. Maka Ummu Salamah menyiapkan wadah Pak yang diisi air. Kemudian ada anak-anak sakit, anak-anak yang demam, datang sih. Sama Ummu Salamah diambil rambut Nabi, dicelupkan di air tersebut, diminumkan ke anak tersebut, sembuh dari penyakit. Kalau nggak ada Ummu Salamah, nggak ada tempat yang akan melihat rambut Nabi siapa. Bapak-bapak yang mungkin sudah pernah ziarah ke makam Nabi ke Turki atau kemana ada rambut Nabi, itu kan pintarnya sahabat. Kita memang nggak melihat jasad Nabi, tapi kita melihat rambut. Sehingga kata sahabat, Ummu Salamah selalu mencelupkan rambut Nabi di dalam sebuah wadah, kemudian meminumkannya kepada orang yang sakit dari anak-anak, sehingga itu adalah sembuh. Itu kenapa semuanya? Karena kecerdasan dari Ummu Salamah.
Juga Sayyidina Khalid bin Walid menyimpan ilmu tersebut dan selalu meletakkan dalam sakunya ketika di dalam keadaan berperang. Nah, maka mari kita sebagai kaum muslimin. Jadi kalau setahu saya Pak, kalau di Ketapang itu bilang itu air selusuk. Air selusuk itu biasa orang datang ke kiai minta dibacakan doa. Akhirnya tuh itu dari Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu pakai rambut Nabi ya, kalau pakai tadi pakai ayat Al-Quran seperti itu. Bisa dibacakan ayat tersebut untuk diminumkan. Nah makanya mari Pak, sajadah pada ini gerakan-gerakan ini kita lestarikan supaya apa? Insyaallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat pahala karena kita orang yang misi. Karena Imam Ibnu Khaldun mengatakan generasi itu ada 4 kata dulu. Setiap organisasi, setiap negara, setiap gerakan ada 4 generasi. Yang pertama kata Imam Ibnu Khaldun generasi perintis. Perintis itu yang paling mulia. Ini Pak sahabat Nabi, sahabatnya, ini generasi perintis. Ini yang paling mulia. Ini juga di Sajadah Fajar ini ada generasi perintis. Ini yang paling mulia karena mereka yang meletakkan dasar pertama. Generasi yang kedua kata Imam Ibnu Khaldun generasi pembangun. Nah kita yang membangun Sajadah Fajar ini adalah generasi yang pembangun. Nah ketiga kata beliau generasi pendidikan. Pendidikan ini sudah sukses. Dia tinggal menjalani aja sudah sukses semua. Nah yang terakhir mudah-mudahan tidak ada di negara kita. Mudah-mudahan tidak ada di Sajadah Fajar. Mudah-mudahan tidak ada dimanapun generasi yang pertama, yaitu generasi penghancur. Ini sudah menghancurkan. Nah kita Nabi Muhammad, sahabat Sabiqun Awalun, Muhajirin wa Ansar, itu generasi perintis. Untuk tabi'in setelahnya, Imam Syafi'i dan Hasan Basri, itu generasi pembangun. Nah kita ini penikmat ini ikut membangun. Jangan kita sampai generasi yang paling celaka. Itu dari sebagai generasi penghancur. Nah, kiranya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf gara-gara kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.